Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memberkati kita. Kita dapat masuk kepada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 dalam triwulan yang keempat tahun 2021 dengan judul Kebangkitan Musa. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-13 ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, atas segala kemurahan-Mu dan pengetahuan serta hikmat yang Tuhan berikan. Sahabat demi sahabat kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat dan kami tiba dengan kemurahan Tuhan pada pelajaran yang ke-13. Biarlah berkat Tuhan akan menolong kami agar kami dapat memahami pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13, Kebangkitan Musa, ayat hafalan kita tertulis dalam Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sepanjang triwulan ini kita telah pelajari, Musa adalah tokoh utama dalam kitab Ulangan. Kehidupannya, karakternya, pekabarannya meliputi seluruh kitab ini. Meskipun demikian, tentu saja kitab Ulangan adalah tentang Allah dan kasih-Nya bagi orang Israel. Allah sering menggunakan Musa untuk menyatakan kasih itu untuk berbicara pada umatnya Israel. Musa memulai pidatonya yang tertulis dalam kitab Ulangan ini di dataran Moab, di tepi sungai Jordan dekat Jeriko. Seperti tertulis dalam Bilangan 36 ayat 13. Di akhir pidatonya, Musa kemudian mencatat apa yang terjadi ketika dituliskan dalam Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Jeriko. Musa sudah tahu bahwa itu adalah akhir kalinya dia akan mendaki gunung itu. Dia tidak akan memasuki tanah Kanaan. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Musa tidak dapat masuki tanah Kanaan? Padahal ia membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan tersebut. Apakah yang kita bisa pelajari dari kisah pengalaman Musa ini? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pelajaran yang ke-13 ini kita akan mempelajari ada 5 tema. Yang pertama, dosa Musa bagian yang pertama. Yang kedua, dosa Musa bagian kedua. Yang ketiga, kematian Musa. Yang keempat, kebangkitan Musa. Dan yang kelima, kebangkitan kita semuanya. Marilah kita akan belajar satu persatu tema ini yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita masuk kepada dosa Musa bagian yang pertama. Kita mungkin mencoba membenarkan dosa Musa dan Harun. Karena mereka masih berduka untuk saudara perempuan mereka, Miriam. Yang Tuhan izinkan beristirahat tertulis dalam Bilangan 20 ayat 1. Mereka dituduh tidak menepati janji seperti tertulis dalam Bilangan 20 ayat 5. Meskipun mereka tidak pernah membuat janji. Tetapi janji itu Tuhanlah yang memberikannya kepada mereka. Yang ketiga, mereka kehilangan hitungan berapa kali orang-orang memberontak melawan mereka. Pada awalnya, mereka bersikap rendah hati dan mencari Tuhan. Seperti sebelumnya, mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan membawa orang-orang itu ke Bukit Batu. Tetapi ada sesuatu yang gagal, mereka terbawa arah. Mereka mencoba untuk menggantikan Tuhan seolah-olah mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri seperti tertulis dalam Bilangan 20 ayat 10. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti memandang kepada Tuhan dan sebaliknya melihat kepada diri kita sendiri. Kita mengetahui bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata kepada batu tersebut untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa memukulnya. Ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan itulah dosa yang dilakukan oleh Musa di hadapan Tuhan. Lalu apakah konsekuensi ketika Musa berdosa di hadapan Tuhan? Dosa Musa bagian yang kedua. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan jelas berbicara kepada bukit batu itu. Tertulis dalam Bilangan 20 ayat 8. Bukit batu itu adalah lambang daripada Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Sudah dipukul, jadi tidak perlu dipukul lagi.
Musa telah mempercayai Tuhan selama 40 tahun sebelumnya. Tetapi kali ini dia tidak percaya. Ketidakpercayaannya menghalangi orang Israel untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak disembah pada saat itu. Apakah orang Israel dipengaruhi oleh contoh ketidaktaatan ini? Mungkin itu mendorong dosa di Balpeor atau kekalahan di Ai. Satu hal yang pasti, Tuhan menganggap kesalahan itu begitu penting sehingga dia menolak keinginan terbesar hambanya untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Musa tidak menurut perintah Allah, maka Tuhan tidak izinkan Musa dan Harun untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke bagian berikutnya, kematian Musa. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 dan 5. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Musa dikelilingi oleh kesunyian gunung. Musa mengingat kembali kesulitan hidupnya. Keputusan yang drastis untuk membantu umat Tuhan. Tahun-tahunnya sebagai seorang gembala di Midian, semak terbakar, mukjizat di Mesir, penyediaan belas kasihan Tuhan selama 40 tahun. Dalam jarah yang panjang. Apa hasil dari semuanya itu? Hampir tidak ada dari mereka yang telah meninggalkan Mesir akan memasuki tanah Kanaan. Bahkan dirinya sendiri, Tuhan menunjukkan kepada Musa dengan cara supranatural bagaimana janji-janjinya akan digenapi. Seperti terus dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Musa diizinkan Tuhan beristirahat dengan tenang. Dia telah melakukan pertarungan yang baik. Dia telah menyelesaikan perlombaan. Dia telah memelihara iman. Bahkan dia telah memimpin bangsa itu 40 tahun. Tetapi Tuhan izinkan ia beristirahat. Pelajaran selanjutnya, kebangkitan Musa. Firman Tuhan berkata dalam Judas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Musa mati dan dikuburkan oleh Tuhan. Seperti tulis dalam Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Tetapi kisahnya tidak berakhir di situ. Dia akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Namun setan ada di sana. Itu tidak adil. Dia telah melakukan dosa yang sama seperti yang saya lakukan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan dengan memukul batu. Dia milikku. Musa tidak dapat dibangkitkan karena penebusan belum digenapi. Namun itu sebelumnya. Berkat pengorbanan yang Yesus lakukan untuk Musa, dia mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga daripada memasuki tanah Kanaan. Dia dapat berbicara dengan Tuhan muka dengan muka dan hidup selamanya dengan dia. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, seperti Ellen G. White tuliskan, setan bergembira karena dia berhasil membuat Musa berdosa terhadap Tuhan. Karena pelanggaran ini Musa berada di bawah kekuasaan maut. Jika dia terus setia dan hidupnya tidak dinodai oleh satu pelanggaran itu, karena gagal memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan membawa air dari batu, dia akan memasuki tanah perjanjian dan akan dipindahkan ke surga tanpa melihat kematian. Mikael atau Kristus dengan para malaikat yang menguburkan Musa turun dari surga setelah dia berada di dalam kuburan untuk satu waktu yang singkat dan membangkitkannya dan membawanya ke surga. Saudara-saudaraku ini berkati Tuhan, kita masuk kepada pelajaran yang terakhir, kebangkitan kita semua. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Musa adalah orang yang pertama yang dibangkitkan ke kehidupan yang kekal. Orang lain mengikut dia seperti tertulis dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 dan Efesus 4 ayat 8. Namun demikian, panen terbesar belum tiba. Ketika Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya bersamanya. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Tak satu pun dari kebangkitan ini akan memungkinkan terjadi jika Yesus tidak bangkit. Mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus menjamin keselamatan kita. Kita memiliki harapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa saat kita berada di gerbang Kanaan surgawi. Kita akan segera menyambutnya muka dengan muka.
Seperti yang Ellen G. White tuliskan, kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang-orang mati akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya bersama Kristus sebagai mempelainya. Di atas segala perintah, di atas segala kuasa, di atas segala nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di pengadilan surgawi. Dunia di atas, kemenangan orang-orang kudus yang tertidur akan menjadi mulia pada hari kebangkitan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui pelajaran kita, pelajaran terakhir dalam triwulan yang keempat ini, akan menjadi satu berkat bagi kita. Ada satu jaminan, janji yang Yesus telah buat, kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dari pelajaran ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Atas firman yang telah kami pelajari. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami dapat memahami pelajaran ini. Terlebih agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhanlah yang tolong dan menguatkan kami. Dan senantiasa mencurahi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13 ini. Kiranya dengan berkat Tuhan kita akan tetap bersama-sama untuk memasuki pelajaran Sekolah Sabat yang baru. Pelajaran yang pertama, triwulan yang pertama, tahun 2022. Kiranya berkat Allah semakin melimpah bagi kita.